Selamat sore Bapak, saya Bernardus Blokoten, kelas A semester 6, ingin mereview buku tugas ke-6, buku Power, Politics and Society and Introduction to Political Sociology. Yang pertama, partisipasi politik. Kewarganegaraan penting untuk tatanan sosial menurut model fungsionalis. Legitimasi untuk memerintah dan asumsi otoritas diperkuat melalui pembuatan peraturan partisipatif. Dari perspektif kekuasaan, kami tertarik untuk memahami apakah pengertian keanggotaan dalam komunitas politik bersifat inklusif atau eksklusif. Salah satu studi pertama tentang kewarganegaraan adalah analisis sejarah yang dikembangkan oleh T.H. Marshall dengan memperlakukan kewarganegaraan sebagai berbasis hak dan diciptakan melalui aturan dan prosedur yang dipilih secara resmi oleh negara. Marshall melihat hak bergerak melalui sejumlah tahapan sejak revolusi besaran. Pendekatan untuk memahami kewarganegaraan dirancang untuk menjelaskan bagaimana demokrasi dan kapitalisme dapat bekerja sama saat berkembang di abad ke-18, ke-19, dan abad ke-20. Marshall menyarankan sebuah paradoks. Adam Smith menyatakan bahwa kekuatan telanjang dalam masyarakat dapat diperiksa dengan adanya sistem politik di samping sistem perdagangan. Sebuah negara minimalis bisa berperan sebagai penjaga untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan Immanuel Kant, memandang negara sebagai instrumen keamanan, menjaga perdamaian sosial, pemerintahan liberal dalam kontraduk dengan perdagangan, dan keterlibatan orang yang biasanya dianggap luar proses pemerintahan keuangan. Akan tetapi menciptakan keseimbangan antara institusi demokrasi dan kapitalisme. Tapi T.H. Marshall studi pertengahan abad tentang berhubungan ini yang menawarkan kesimpulan yang berbeda. Terutama setelah meneliti buku sejarah revolusi industri, depresi besar dan perang dunia 1 dan 2, Marshall berpendapat bahwa kapitalisme dan demokrasi tidak sesuai karena dua alasan. Yang pertama, kapitalisme membutuhkan serangkaian praktik yang kita kaitkan dengan persaingan dan definisikan terutama dalam istilah ekonomi, sedangkan demokrasi menekankan kesetaraan, kerjasama, dan akses bebas. Kedua, kapitalisme hanya bertahan dalam lingkungan di mana mereka yang menguasai sumber daya dianggap layak mengasumsikan distribusi yang setara. Pluralis, di mana kekuasaan dalam masyarakat ternyata termasuk individu warga negara yang mempengaruhi alokasi sumber daya masyarakat dalam sejumlah cara yang berbeda. Pandangan pluralis dari partai politik partisipasi menghubungkan erat dengan penciptaan negara dan dengan demikian melihat partisipasi individu dan kelompok yang sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Partisipasi adalah salah satu cara untuk memahami bagaimana masyarakat berurusan dengan tekanan modernisasi. Partisipasi juga merupakan cara untuk menghasilkan konsensus dan integrasi. Pemilu diambil sebagai penegahan terakhir dari keputusan politik dan konflik atas nilai. Kekuasaan mayoritas tidak pernah ditantang sampai ke titik di mana masyarakat runtuh. Dalam garis besar pendekatan pluralis untuk memahami partisipasi politik, Alford dan Friedland mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan warga di berbagai tingkat organisasi sosial. Misalnya, perubahan yang meluas di tingkat masyarakat biasanya melibatkan organisasi warga ke dalam gerakan sosiopolitik. Gerakan hak sipil tahun 1960-an adalah contoh yang baik dari pergerakan daerah aliran sungai yang mengakibatkan perubahan distribusi kekuasaan di berbagai tingkat negara tindakan. Yang keenam, elit manajerial. Perspektif elit manajerial tentang partisipasi menunjukkan bahwa jalan untuk mempengaruhi pengaruh atas kebijakan sumber daya dalam masyarakat atau pengaruh atas pengambilan keputusan terbatas pada kelompok kecil. Pada tahun 1943, Joseph Kumper mengamati demokrasi bukanlah proses partisipasi dan representasi rakyat, melainkan sebuah metode kelembagaan untuk memilih pemimpin. Kelas, di mana perspektif kelas menyimpulkan bahwa partisipasi kelas diperbolehkan hanya sejauh itu yang bertahan kepentingan kelas kapitalis. Marx dan Engels dalam Manifesto Komunis 1848 menyarankan bahwa satu-satunya momen partisipasi massa yang sejati oleh kelas pekerja adalah yang ditemukan di revolusi seperti yang mereka prediksi. Komunis tidak suka menyembunyikan pandangan dan tujuan mereka. Kaum proletar tidak ada ruginya kecuali rantai mereka memiliki dunia untuk dimenangkannya. Pilihan yang rasional. Model pilihan rasional dari partisipasi politik
memperlakukan tindakan politik sebagai berasal dari ekonomi, kepentingan atau tindakan sosial yang memperkuat hasil politik yang disepakati atau diinginkan. Pendekatan pilihan rasional terbaru untuk studi politik adalah dikenal sebagai teori permainan yang menyatakan bahwa individu, kelompok kepentingan, atau bahkan negara-negara bangsa akan membuat pilihan strategis menurut serangkaian keadaan tertentu. Dalam penelitian tentang partisipasi, argumen dasar dari pendekatan pilihan rasional paling baik diringkas dengan awal juara model, Anthony Downs, yang model ekonomi pemungutan suara penting mengembangkan teori pilihan rasional. Downs mengamati setiap orang yang rasional memutuskan untuk memilih sebagaimana dia membuat semua keputusan. Sekian, jika pemungutan suara itu mahal, masuk akal bagi sebagian warga negara yang acuh tak acuh untuk memilih, dan bagi sebagian warga lainnya menjauhkan diri. Biaya tindakan pemungutan suara untuk mencabut hak warga negara berpenghasilan rendah relatif terhadap warga negara yang berpenghasilan tinggi. Terkadang rasional bagi warga negara untuk memilih, bahkan ketika biaya jangka pendek mereka melebihi biaya mereka. Sekian dan terima kasih.